Ini udah direkam Skype-nya, jadi tinggal ini aja. Pada tinggal buka rekamannya yang udah. Udah berapa orang nih? Abian, Syarial keluar lagi. Wifi-nya kali dia tuh. Pak, saya kenapa nggak bisa pakai Skype ya, Pak, kalau login? Ini nggak usah pakai Skype kali ya, langsung masuk biasa. Iya, tapi kalau saya login pakai akun Microsoft saya nggak bisa. Kenapa ya? Harusnya bisa. Coba buat akun aja dulu. Saya sih pakai akun saya. Mungkin karena saya host kali ya, jadinya bisa kali. Mungkin. Bisa tadi, Pak. Dari kemarin Skype saya begini, Pak. Nggak bisa masuk meeting kalau login. Oh, aneh ya. Walaupun dari aplikasinya juga. Sama gitu ya. Iya. Belum ada yang masuk. Di Sambi aja. Nyambi ini kalau mau nginstal ada di sini ya. Ada di chat. Lihat ada di chat box itu saya share cara nginstal SAM-nya. Bagi yang belum nginstal sih. Tapi kalau yang udah nginstal, kita langsung masuk ke materi. Nggak apa-apa 3, ntar lama-lama ada yang masuk kok. Oke, Pak. Atau kalau mau nunggu 2 atau 3 orang lagi sih nggak masalah. Soalnya kan ini kan jam-jam orang masih pada kuliah online ya. Jadi ya wajar lah kalau cuma sedikit, nggak masalah. Yang penting ininya apa namanya di share aja sih yang penting sih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Semoga pada pertemuan kali ini apa yang dibahas itu bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita sekarang ngebahas masalah pemrograman PHP, di mana PHP itu kita harus menginstal SAM dulu. Bagi yang baru masuk, misalkan baru masuk ya, belum lihat bagaimana cara instalasi SAM ada di channel YouTube yang udah saya buat sebelumnya. Jadi saya harap semuanya sudah siap dengan SAM-nya dan sudah siap dengan htdocs-nya. Kita masuk ke pembahasan pertama. Ini kita bahas yang dasar dulu ya. Soalnya nanti ujung-ujungnya itu kita bakal pakai framework, bakal pakai barcode scanner. Ya ujung-ujungnya ke sana. Cuma kita mesti belajar bahas dasarnya dulu. Mungkin ada yang bingung ya, kenapa sih apa-apa harus dibahas dari dasar? Banyak yang kayak gitu. Kenapa sih gue harus belajar dari dasar dulu? Gini ya, intinya semua program, ini semua bahasa pemrograman sama sebenarnya. Dasarnya PHP kah, Java kah, Dart, atau Kotlin, atau React, atau apalagi lah pokoknya. Mereka punya dasar yang sama. Pertama, dia ada bahas masalah string, bahas masalah variabel, bahas masalah if, bahas masalah looping, dan seterusnya. Mereka itu pasti ngebahas itu. Gitu ya. Jadi ini nggak usah direkam karena di Skype sendiri fitur rekamnya udah ada. Seperti itu ya. Kita mulai. Kebetulan saya pakai NetBeans. Kalau ada yang pakai Visual Studio Code nggak ada masalah. Misalnya ada yang pakai NetBeans, ya nggak masalah juga. Jadi kenapa saya pakai NetBeans? Itu karena kebiasaan ya. Kalau orang udah nyaman tuh susah bergeser, gitu ya. Kalau orang udah nyaman tuh susah digeser. Kalau ada yang pakai Visual Studio boleh, Sublime Text boleh, Notepad++ juga boleh, terserah apa aja boleh. Ya, jadi di sini nggak ada patokan. Atau saya pakai Notepad++ aja, nggak apa-apa sih. Cuma kalau di Notepad++ itu saya jadi manual banget nih, gitu doang sih intinya. Nggak apa-apa saya pakai NetBeans. Kalau di NetBeans, semua kerjaan tuh harus dianggap project sama dia, di NetBeans. Saya pakai NetBeans IDE 802, ini masih NetBeans tuh udah ada versi 11, kalau nggak salah udah ada. Cuma saya memang nggak pakai yang versi itu. Nah ini NetBeans saya kayak gini.
Baik, di sini saya coba bikin folder baru. Nah, kalau yang pada nyimak hari ini, kalau mau bikin folder baru, silakan membuat folder di instalasi SAM-nya. Mungkin ada yang naruh SAM-nya ada di C, ya, naruh SAM-nya di C, SAM, di C, SAM, htdocs. Silakan bikin folder, apa saja bebas nama foldernya, asalkan diingat. Apa saja foldernya bebas, yang penting diingat. Gitu aja ya, apa aja foldernya boleh, yang penting diingat. Silakan bikin folder di C, SAM, htdocs. Saya taruh di chat dulu foldernya, karena pada umumnya orang naruhnya di situ. Silakan nama foldernya bebas, apa aja boleh. Kemudian kalau sudah, saya di sini karena saya udah pernah bikin folder sebelumnya, jadi saya buka aja projectnya. Sebentar, saya buka project. Kalau di NetBeans memang apa-apa dianggap project ya, jadi nggak usah kaget, nggak usah gimana, nggak usah, biasa aja. Ya, jadi di sini memang apa-apa dianggap project. Kalau di NetBeans, jadi ada beberapa jenis UI yang modelnya kayak gini. Ada NetBeans, ada Zen Framework. Mungkin kamu belum tahu. Saya catat namanya Zen Framework. Dia modelnya sama kayak NetBeans. Namanya Zen UI, GUI. Zen GUI. Ada, dia begitu juga sama. Dia modelnya apa-apa harus dibikin framework sama ya. Ini saya tambahkan dulu ya file yang udah pernah ada. Jadi saya open project. Ini di saya ya. Nggak usah diikutin. Saya ada di C, SAM, htdocs. Saya punya folder namanya PHP. Nggak bisa ding. Salah, bukan ini. Kalau dia itu gimana ya? Kemudian new project. PHP with existing. Saya PHP bebas, next, localhost PHP. Iya benar. Kalau di NetBeans kita tekan run, dia akan lari ke sini, localhost.php. Baik, nggak usah terkesima dengan source file ini, nggak usah ya. Ini karena ini bahasan PHP yang sudah lama. Jadi kan sebelum yang sekarang itu kita udah bahas PHP udah lumayan jauh. Jadi sekarang kita balik lagi ke awal kan, sesuai dengan request dari teman-teman pada nih. Jadi mintanya diulang. Oke, it's okay, nggak masalah diulang karena emang lebih enak. Saya tahu nggak, sampai saat ini saya selalu membuka tutorial-tutorial dasar loh. Sampai saat ini. Karena di setiap tutorial orang yang memberikan, misalkan saya buka di YouTube gitu ya. Dia ngasih tutorial dasar, tapi di situ saya punya dapat teknik baru atau pengetahuan baru. Sebenarnya dasar itu tidak selalu buruk. Gitu ya. Bahkan memperkuat pondasi kita dalam melakukan pengkodean. Di sini saya mulai membuat file baru, silakan kita buat sama-sama boleh. Di sini saya namanya basic ya, .php. Terserah, kalau ada yang mau bikin kalimat-kalimat lain boleh silakan, nggak masalah. Di sini saya bikin namanya basic.php. Nah, seperti ini. Kalau di NetBeans kayak gini bentuknya. Saya perbesar dulu nih tulisannya terlalu kecil soalnya. Saya kasih 24. Kok saya cancel? Biar tulisannya agak gede ya, jadi kebaca. Baik, tulisannya kayak gini saya rasa ini cukup. Dan saya rasa terbaca ini di handphone ataupun di layar, apalagi di layar tablet ini gede banget pastinya udah. Ini saya tutup. Jadi kita posisinya begini nih. Tandanya bagi yang sedang menyimak silakan disimak ya. Kita mulai ke pembahasan awal. Ini bahasan awal banget loh. Saya akan mencoba membandingkan antara echo, halo dunia. Ini biasanya halo dunia terus ya.
Halo dunia dan diakhiri dengan titik koma. Kalau di NetBeans kita bisa duplikat dengan cara Shift, Ctrl, dan panah bawah. Saya ulangin ya. Kalau di NetBeans dia ada cara menduplikat dengan cara menekan Shift, kemudian Ctrl, kemudian panah bawah. Jadi saya tekan Shift, Ctrl, panah bawah. Jadi kita ngetiknya nggak terlalu capek-capek banget gitu ya. Terus ada juga yang halo dunia tapi pakai kutip satu. Ya, tapi pakai kutip satu. Ada lagi bisa juga pakai print. Nah, halo dunia cuma pakai print di sini. Jadi kalau misalnya kita beli buku itu rata-rata isinya ya kebanyakan sih halo world-nya pakai echo kebanyakan, tapi nggak semua ya, itu hanya kebanyakan aja. Terus selanjutnya kita jalankan ini. Sebelum dijalankan pastikan sum-nya sudah berjalan ya. Saya buka sum-nya dulu dan saya nyalakan. Ini sudah saya nyalakan sum di sini ya, karena kebetulan saya kalau ngajar kan suka pakai database-nya MySQL ya. Jadi sum-nya saya jadikan sebagai service. Jadi ini jadi service. Kalau belum silakan dinyalakan di action-nya, ini ada stop dan seterusnya. Tolong dinyalakan aja sampai dia muncul hijau kayak gini, ada Apache dan MySQL. Ini kayak gini ya hasilnya. Nanti hasilnya dia hijau dan seterusnya. Ini beda buat kamu yang pakai MacBook, itu beda ya. Kalau MacBook itu namanya manager apa gitu, saya lupa deh. Saya lagi nggak pakai Mac soalnya jadi lupa. Jadi kalau di Windows kayak gini. Cara gampangnya gini, kalau misalkan kita udah punya sum begini, kita mau ngeliat htdocs gua di mana ya gitu. Gue nginstal htdocs di mana ya, bingung. Tekan aja explore di sebelah sini. Explore, kelihatan tuh langsung kebuka. Tinggal buka htdocs. Gitu, biar nggak lama-lama banget. Kalau misalkan gue mau buka database nih, tinggal klik admin. Langsung kebuka database-nya. Database-nya namanya sebenarnya phpMyAdmin itu bukan nama database, tapi phpMyAdmin itu adalah UI, GUI-nya si MySQL gitu ya. GUI-nya MySQL, jadi tampilan antar mukanya MySQL kayak gitu. Pak, iya kenapa? oh itu kan addressnya kan itu ya, localhost/phpMyAdmin. Apa itu bisa diganti, Pak? Bisa. Kalau kita ngeganti port sendiri, kalau kita ganti port manual, di sini cara ganti portnya. Misalkan ya ini terjadi kalau kita punya banyak ya. Misalnya kita punya ASP. ASP biasanya ngambil port yang sama tuh dengan si Apache. Nah, kita bisa ganti di config sini, di httpd-conf. Di situ kebetulan kita pakai, bentar ya, dicari dulu. Saya nggak hafal kalau gini posisinya. Nah, kebetulan kita, ini ke komputer saya ya terutama, pakai portnya 80. Kalau kita mau ganti, misalnya ganti 8000 portnya, itu boleh. Boleh, ini nanti tinggal di save ya. Tapi karena saya nggak perlu melakukan itu, jadi saya nggak melakukannya. Seperti itu, gantinya di situ. Saya cek lagi. Udah, cuma yang tadi doang berarti. Di situ cara ganti portnya. Biasanya kalau yang ada yang pakai ASP atau pakai apa ya, saya lupa deh, yang bikin crash itu, atau enggak ada aplikasi-aplikasi lain yang bikin crash portnya, itu di situ settingnya. Jadi kalau misalkan dia portnya tidak berada di port 80, maka kita ngasihnya kayak gini. Ini contoh ya, ini contoh. Misalnya portnya 8000, tadi kita portnya 8000 ya. Jadi kita ngetiknya localhost /2 8000. Ya. Jadi kalau kita portnya di 8000 ya udah /2 8000. Tapi yang umum, ini kita ngomong yang umum, portnya itu 80, karena sudah umum nggak usah pakai lagi localhost /2 8000 atau 80, itu nggak usah. Jadi nggak usah nulis localhost /2 80, nggak usah, karena memang sudah umum seperti itu. Karena saya ini sudah otomatis pakai NetBeans, tinggal ditekan tombol play. Nah, ini kelihatan di sini.
Atau kalau mau manual silakan bisa ketik langsung aja di browsernya localhost garis miring php dan bisa dibuka di sini localhost garis miring php garis miring basic.php kayak gitu. Terlihat dari hasil echo yang kita lakukan itu ada echo. Itu bukan ecopet bacanya bacanya echo gitu ya. Echo manis dikit kan. Nah, ini ada echo. Terlihat kalau kita tampilkan string kayak gini, kayaknya nggak ada bedanya deh. Nggak ada bedanya kelihatannya. Tapi kalau sudah kita masukkan variabel atau nilai-nilai PHP, di situ baru kelihatan perbedaannya. Nah, kita coba masukkan variabel, misalkan di sini nama. Variabel selalu didahului dengan tanda dolar ya. Jangan tanya kenapa harus tanda dolar, ya itu udah urusan yang bikin PHP dari awal. Nanti saya telepon deh orangnya kenapa harus bertanda dolar, kenapa nggak rupiah gitu kan. Misalkan di sini variabel nama, misalkannya Bambang Surat. Nah, ini Indonesia banget namanya. Di sini kita akan membuat perbedaan bagaimana string itu yang tadi kita udah pakai echo nih, kutip 1, kutip 2. Oh iya, saya lupa satu lagi. Nambahin. Ini yang kutip 2 belum. Di sini nih kita lihat perbedaannya. Ini dasar banget loh yang kayak gini. Baik, kita mulai meletakkan nama, dolar nama. Saya coba meletakkan si dolar nama ini ya, saya copy aja. Terus saya tekan spasi, saya paste di sini, paste. Di bawahnya juga sama. Saya akan melakukan hal yang sama buat ngelihat perbedaannya apa sih bedanya gitu ya. Bakal error nggak sih dan seterusnya ya. Saya coba cek di sini. Nah, baik ya. Ini variabelnya sudah saya ketik, sudah saya masukkan semua ke dalam. Ini sudah saya simpan. Kemudian ini hasilnya ya. Ini saya refresh di sini. Nah, ayo apa bedanya? nggak begitu kelihatan ya. Saya coba ini dulu deh. Saya coba kasih nilai dari HTML ya. Saya kasih nilai HTML di sini. Saya kasih paragraf deh, biar dia itu kelihatan. Kan ada enternya paragraf itu. Masukin di sini. Nanti kelihatan apa perbedaannya. Jadi bisa membedakan kitanya. Oke, saya simpan. Udah disimpan ding. Saya refresh. Nah, bedanya apa? Kita lihat di baris pertama, Halo Dunia memunculkan nilai dari nama yaitu Bambang Suratmadja. Sementara yang kutip 1, tolong dilihat yang kutip 1. Yang kutip 1, ketika kita masukkan variabel nama, dia justru tidak memunculkan nilainya, yaitu dia tidak memunculkan nilai Bambang Suratmadja. Ya, itu perbedaannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita nulis variabel, kita menggunakan tanda kutip 2. Ya. Oh iya, biasanya kalau kamu beli buku, ini kamu beli buku nih ceritanya. Mereka selalu menutupnya tanda PHP dengan tanda tutup PHP seperti ini. Itu zaman dulu, sekarang nggak perlu. Jadi cukup begini aja, itu sudah tahu bahwa kita sedang menjalankan kode PHP. Seperti itu ya, kecuali PHP-nya itu sudah dimasukkan ke dalam bahasa HTML. Itu pengecualian aja. Tapi karena di sini kita tidak memasukkannya ke dalam codingan HTML, jadi itu tidak perlu dilakukan. Baik, sekarang kita mulai masukkan ini ke dalam HTML. Saya masukkan ya ke dalam HTML. Jadi ini si codingan PHP-nya saya bungkus, harus dibungkus karena kita sudah masuk ke dalam codingan HTML. Kita mulai masuk ke HTML. Saya masukkan di sini head. Saya masukkan juga title.
kode HTML saya taruh tepat berada di body. Aja ini, saya tarik ke atas, ngek. Nah, itu biar cepet. Baik, posisi saya sekarang seperti ini. Saya kecilkan dulu ukuran tulisannya, kayaknya terlalu gede. 24 itu saya kasih 18 deh. Ini 18 ya. Posisinya seperti ini. Kalau saya refresh, saya simpan. Ini udah disimpan ternyata sama saya. Saya refresh di browsernya. Ya, biasa aja. Nah, ini kalau dicek misalkan hasil output dari keluaran yang muncul di HTML ini kan sudah terbungkus dengan kode HTML ya. Bisa kita lihat di klik kanan view page source. Kelihatan ya, halo dunia, Bambang Suratmaja, halo dunia, dan seterusnya. Ini ada codingan HTML karena memang si PHP-nya itu sudah kita bungkus dengan HTML. Kalau tadi nggak dibungkus HTML, dia nggak ada HTML-nya. Nggak ada ini. Tapi cuma ini aja. Karena tadi tidak kita bungkus. Ini adalah pembahasan dasar tentang bagaimana cara ngetik atau kita membuat kalimat di PHP. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Semoga aja bahasan ini nggak ada yang kesulitan ya. Semoga nggak ada yang kesulitan. Kita akan coba membuat bahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang komentar. Komentar adalah sebuah ketikan ya, sebenarnya ketikan sih, yang tidak dieksekusi oleh PHP. Contoh, halo, ini komentar. Untuk mengetik komentar yang hanya memiliki satu baris, dia cukup menggunakan tanda slash. Tanda garis miringnya 2 kali. Atau kita bisa menggunakan tanda pagar. Halo, ini komentar kedua. Apabila kita mau melakukan memberikan penjelasan tentang sebuah kode dan penjelasannya itu banyak, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan slash dan tanda pagar, tapi kita menggunakan tanda slash bintang dan ditutup dengan tanda bintang slash. Karena kebetulan saya pakai NetBeans, fitur ini otomatis ya dibuat oleh NetBeans-nya. Jadi dia ada otomatis ada bintangnya. Tapi kalau kita bikin manual, begini aja nggak masalah. Misalkan, hai, ini komentar, ya otomatis dari NetBeans-nya memang begitu. Tapi nggak masalah ya kalau misalkan kamu memang nggak otomatis gitu ya, nggak masalah. Ini kebetulan sih ini sudah otomatis dari NetBeans-nya. Kalau kamu pakai selain NetBeans dan itu nggak ada tanda bintang di depannya, nggak masalah. Nah, seperti ini bentuk komentar yang multiline. Bentuknya kayak gini ya. Baik, saya rasa yang masalah string dan masalah komentar ini enggak ada masalah ya, karena memang baru dasar banget ya. Hari ini kita akan membahas dasar, yang dasarnya aja ya, sampai selesai, semoga aja sampai selesai ya. Kita lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu kita membahas tentang variabel. Ini saya tulis ya. 2, kita membahas tentang variabel. Yang pertama tadi saya bikin komentar, saya membahas tentang teks dan ya udah teks aja dan komentar deh. Yang kedua ini kita bahas tentang variabel.
Variabel itu jenisnya banyak, tapi ini berbeda sekali dengan Java. Kalau di PHP, dia nggak ada istilah penamaan integer kah, atau string kah, atau float, atau double. Dia nggak ada itu. PHP nggak menganut itu. Semua variabel boleh dimasuki oleh berbagai jenis tipe data. Kayak gitu. Nah, variabel, saya kasih catatan di sini. Variabel itu dia selalu diawali, ini selalu ya. Selalu diawali dengan tanda dolar. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka dan hanya menerima tanda A besar hingga Z besar, kemudian A kecil hingga Z kecil, angka 0 hingga 9, dan yang terakhir adalah underscore. Ya, ini yang diterima underscore. Kalau strip dia nggak mau, ya syaratnya memang seperti itu. Tapi secara etika, ini kita ngomong secara etika ya, secara etika dan umum ya, saya ketik di sini, dan umum. Biasanya orang akan membuat variabel seperti ini. Misalkan variabel nama underscore kamu. Dia menggunakan nama underscore kamu, n-nya kecil, k-nya kecil. Atau dia menggunakan nama nggak pakai underscore, tapi dia pakai kamu. Jadi n-nya kecil, k-nya kecil. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ternyata variabel itu penting banget. Contoh misalkan variabel itu berisi konfigurasi yang sangat penting, kita boleh saja menggunakan huruf besar, nama underscore kamu. Atau ada juga yang ngetik kayak gini. Ini saya turunin ya biar nggak terlalu panjang. Atau bisa aja bilang gini, underscore nama underscore kamu, atau underscore nama kamu. Ini secara umum yang dilakukan oleh banyak orang ya, terutama waktu itu saya punya pengalaman sih. Waktu kerja di sebuah perusahaan, bukan kerja ya, maksudnya saya nggak pernah kerja jadi programmer, cuma pernah lah ngebantu orang atau enggak side job gitu, bikin aplikasi, dan mereka setiap perusahaan itu punya standar dalam membuat variabel. Jangan salah ya, dan itu standar di perusahaan itu, tidak di semua. Nah, kita lanjut. Kita bikin variabel. Tadi kita ngomong masalah variabel ya. Misalnya variabel tadi kita di awal sudah dibahas tentang variabel nama ya. Sekarang kita kalimat yang lain. Misalkan variabel itu berisi nilai UTS-nya. Pada UTS kan nilai UTS sama dengan 80,9. Ingat ya, kalau menerima koma maka bertipe double ya, atau float. Perbedaannya float sama double hanya berbeda di kapasitasnya, tapi mereka berdua ini sama-sama menerima koma. Ya, kita lanjut. Misalkan di sini ada nilai UAS, nilai underscore UAS, salah, bentar, sama dengan 73. Berarti dia adalah integer.
Integer itu dia tidak menerima koma. Dia tidak ada komanya. Maaf, ini nilai bukan nilau. Salah ketik ya. Nilai UAS. Seperti itu. Ini saya coba menghitung nilai UTS dengan nilai UAS ini. Terlihat pada nilai UTS kita tipe data itu double ya. Terus yang UAS itu tipe data integer. Ya. Kalau tipe datanya string itu udah kita bahas di atas tadi yang variabel nama, ini dia nilainya string. Sekarang kita ngebahas di nilai double dan integer. Saya masukkan nilai echo, nilai kamu, saya tulis di sini nilai UTS dan underscore nilai UAS. Nah, kalau di NetBeans sama Sublime dan beberapa jenis GUI yang cukup terkenal, dia ada fitur autocomplete. Ya, seperti itu. Adalah, ini saya tulis ya, adalah, lihat ya. Ada, ini saya coba pakai kutip 2 loh. Ini saya coba pakai kutip 2 ya. Kita banyak coba-coba, banyak tahu. Nilai UAS, nah dia udah nggak mau nih. Nilai UTS ditambah nilai UAS. Baik, di sini saya melakukan echo untuk menampilkan nilai UTS dan nilai UAS. Nah, di situ saya coba masukkan dan nilai UAS dan saya tutup kurung di situ. Saya refresh di sini, apakah masuk? Ternyata nilai UTS dan nilai UAS-nya tidak terhitung. Ayo, ada yang bisa tahu kenapa? Jawabannya adalah kalau kita ingin melakukan perhitungan, kita tidak bisa melakukannya dalam kondisi kutip 2. Terlihat kita berada dalam kurung kutip 2 atau namanya apostrof. Ya, namanya apostrof ya. Semoga nggak salah tulis saya. Itu maksudnya tanda kutip 2. Ini yang tanda ini kutip 2 dan kita berada taruh tengah-tengah, itu namanya apostrof. Ya. Lalu bagaimana cara melihat nilai UTS dan nilai UAS-nya? Ini nggak bisa kita taruh sini ya. Ini saya duplikat aja, saya taruh ke bawah biar kelihatan hasilnya. Untuk melakukan kegiatan operasi seperti tadi, kita harus meletakkan nilai UTS-nya setelah tanda titik. Tanda titik ini adalah memisah antara teks dan nilai-nilai variabel yang ada pada PHP. Sekarang saya coba refresh di sini. Lihat ya, nilai ini saya turunin dulu biar agak enak sedikit gitu ya. Saya kasih BR, agak enak aja dilihat. Ini saya gituin ya. Saya kasih break dulu BR. Terlihat ya nilainya. Penjumlahan antara double dan integer tidak masalah di PHP. Bukan masalah besar di PHP. Seperti itu. Jadi yang penting ada nomor aja di situ, dia pasti akan menghitung. Itu kalau PHP. Jadi dia nggak terlalu bermasalah dengan tipe-tipe data yang ya banyak bahasa pemrograman lain mungkin ada aturan-aturan sendiri. Seperti itu. Kita lanjut, kita membahas tentang array. Sudahkah kalian tahu bahwa array, saya lupa nih ngebahas yang ini dulu, yang variabel yang sifatnya boolean ya. Misalnya di sini lulus sama dengan true. Ya, ini boolean. Kalau boolean itu hanya memiliki
dan false. Tadi keselip saya. Jadi harusnya tadi kita bahasannya habis ngebahas nomor baru ngebahas si booleannya, tapi nggak apa-apa. Kita sudah masuk ke materi lain. Jadi intinya variabel seperti tadi kita sudah lewatkan ya. Jadi sudah 40 menit kita udah dapat 3 bahasan tentang PHP. Selanjutnya kita akan membahas tentang array. Array ya, itu adalah tipe data yang memiliki nilai banyak. Banyak ya. Contoh misalkan kamu punya teman namanya misalkan Andi Baso. Bakso ini bukan bakso makanan ya, ini marga. Kalau nggak salah orang Nias deh yang namanya Andi Baso itu. Jadi bakso namanya. Tapi berbeda halnya, jadi si variabel teman hanya punya satu nilai, yaitu Andi Baso saja. Gitu. Tidak bisa diletakkan banyak nilai. Tahukah kamu bahwa pada saat kamu lagi buka handphone atau lagi buka WhatsApp gitu ya, kan isi chat listnya baik banget ya. Itu saya yakin banget disimpan dalam sebuah array atau array list. Kalau di Java namanya array list ya. Tapi ini kita bahas dulu array-nya dulu. Jadi kita mau bikin variabel baru namanya array teman. Jadi saya tulis di sini ada array. Kita punya teman banyak ya, misalkan namanya Jessica, biasa tulisannya Jessica. Jessica, ada misalkan Ibnu, ada misalkan Dewa, ada lagi Indri. Terlihat perbedaannya bahwa pada saat kita mau melakukan pembuatan variabel bertipe array, kita harus memulainya dengan kalimat array di depannya. Harus memulai dengan kalimat array, kemudian diisi dengan banyak nilai. Seperti itu. Array. Array itu bisa dimasukkan dengan dua cara. Pertama, kita bisa membuat seperti yang di atas tadi nih, kayak gini. Atau kita menggunakan cara lain dalam membentuk array. Nah, cara yang umum itu biasanya mereka melakukan assignment pada masing-masing bloknya. Perlu diketahui bahwa array itu selalu diurut dari indeks ke 0. Apa maksudnya indeks ke 0? Kita lihat ya, di sini kita punya beberapa nama. Jessica itu dia berada pada urutan ke 0. Ibnu berada pada urutan ke 1. Dewa berada pada urutan kedua. Dan Indri berada di urutan ketiga. Kita akan membuat lagi cara yang kedua membuat array, yaitu saya pakai ARR di sini. Misalnya teman-teman itu punya hobi misalkan ya. Jadi ini cara kedua ya, ini cara kedua. Cara kedua. Dalam memasukkan di sini misalkan kita punya array hobi. Hobi yang pertama, jadi ceritanya ini mau saya sambungin ya antara si Jessica dia punya hobi gitu ya. Ini bisa dengan cara kayak ini. Jessica hobinya dia suka dengerin musik dan dia suka berenang misalkan. Kemudian ini saya duplikat barusan ya, saya melakukan shift, control, dan panah bawah. Kemudian yang kedua, si Ibnu berada di urutan kedua, tapi indeksnya itu indeks ke 1. Dia hobinya skateboard. Yang
Yang kedua dulu, si Dewa. Untuk Dewa ya, ini hobi untuk si Dewa. Dewa itu berada di urutan indeks kedua. Si Dewa misalkan dia hobinya otomotif, dia suka banget bongkar-bongkar motor. Dan yang terakhir yaitu si Indri, dia memiliki hobi bernyanyi. Di sini ada dua cara bagaimana cara memasukkan nilai ke dalam array. Ya, cara yang pertama kita bisa ketik langsung array Jessica, kita masukin namanya langsung Jessica, Ibnu, Dewa, dan Indri. Cara yang kedua kita bisa langsung assignment langsung di 0, 1, 2, dan 3. Ini kalau kita refresh ya nggak ada apa-apa di sini. Karena memang nilai dari array sini belum dimasukkan. Lalu bagaimana cara kita menampilkan nilai dari array? Kita bisa melakukan dengan dua cara. Pertama, ini cara kedua ya, menampilkan nilai array. Cara pertama, saya akan mencoba menampilkan namaku. Di sini saya punya ARR teman yang tadi udah dibuat ya. Di sini ada ARR teman. Indeks kedua. Hobiku, ini saya lanjutin ya. Hobiku. Hobiku dia kita kasih ARR hobi. Urutan kedua juga. Sampelnya ini contoh. Kebetulan kita mau menampilkan nama teman kita yang di urutan kedua dan hobinya yang ada di urutan kedua. Maka kalau sebentar BR dulu di sini ya. Jadi Jessica itu urutan 0, Ibnu urutan pertama, Dewa urutan kedua, dan Indri urutan ketiga. Ini array ya. Kalau tadi, kalau kita punya variabel teman, kita hanya memiliki satu nilai, tapi kalau variabel array, kita memiliki banyak nilai. Ada di sini saya taruh Jessica, Ibnu, Dewa, dan Indri. Kemudian ini cara pertama masukkan nilai array. Cara yang kedua dengan melakukan assignment langsung array hobi ke 0, ke 1, kedua, dan ketiga dengan masing-masing nilainya. Di situ ada musik, berenang, skateboard, otomotif, dan bernyanyi. Yang mesti dinilai, array itu selalu dimulai dari indeks ke 0. Berarti Jessica ini berada di indeks ke 0, Ibnu ke 1, Dewa kedua, dan Indri ketiga. Di sini saya tampilin array-nya pakai echo, namaku ARR teman 2, berarti akan memunculkan nilai Dewa. Karena Dewa berada di urutan kedua dari indeks. Dan hobinya Dewa adalah otomotif ya. Si array hobi itu saya tentukan di indeks kedua. Maka hasilnya adalah namaku Dewa, hobiku otomotif. Lalu bagaimana cara menampilkan seluruh nilai array? Menampilkan seluruh nilai array. Cara menampilkannya adalah dengan melakukan looping. Saya gabung aja nih kayaknya. Kalau misalnya ada yang bertanya, adakah cara lain selain cara looping? Nggak ada. Caranya harus di looping. Seperti itu. Ya. Sebelum kita mulai melakukan looping, kita harus tahu dulu berapa jumlah array-nya. Baik, di sini kita harus tahu berapa jumlah array-nya. Saya lanjut di sini. Kita coba untuk menampilkan
menampilkan, nggak usah menampilkan lagi. Kita harus menghitung jumlah array-nya. Saya taruh di belakang aja deh ya. Di sini saya tes dulu untuk menampilkan jumlah array-nya. Saya menggunakan printf, printr ding. ARR hobby, saya count ARR hobby. Mungkin ada yang belum tahu printr itu apa. Saya akan jelaskan di sini apa maksud printr. Pada dasarnya sebelum printr itu dipakai, menurut saya ya secara pribadi saya pakai untuk menampilkan nilai sementara. Jadi kita pengen tahu status nilainya berapa. Ada dua cara untuk menampilkan status nilainya ya. Kita bisa pakai printr atau vardam. Saya copy di sini ya. Kebanyakan. Atau vardam. Di situ saya tulis pakai vardam. Kali kita gunakan printr dan vardam apabila kita sedang melakukan debugging. Oke, mungkin ada yang belum tahu apa sih debugging itu. Debugging itu istilah pemrograman. Nah, ini debugging, istilahnya itu mencari kesalahan. Debugging kayaknya dua deh. Enggak, kayak satu. Ya, kalau kita mencari kesalahan kode itu kita umumnya kalau nggak pakai printr kita akan pakai vardam. Perbedaannya printr sama vardam adalah kita lihat sini aja deh. Angka 4 saya perbesar di sini, itu ada angka 4. Ya, angka 4 itu adalah hasil akhir dari si ARR hobby. Dia cuma munculkan 4 saja. Sementara hasil dari vardam dia memunculkan outputnya in 4. Berbeda ya di sini antara vardam dengan printr. Kalau printr dia munculin angkanya aja, tapi kalau vardam dia munculin angka 4 berikutnya. Angka 4 tipe datanya adalah integer. Kita lanjut looping. Kita lanjut looping untuk menampilkan nilai array-nya. Kita pakai for. Kita pakai for di sini. Umumnya pakai for, boleh pakai do while, boleh pakai while, nggak ada masalah ya. Di sini saya coba pakai x sama dengan 0. Untuk kalimat x ini suka-suka orang yang ngetik ya. Jadi karena ya ada juga kalau di contoh-contoh di luar ada yang pakai x, ada yang pakai i, itu contoh aja. Nggak baku ya. Kamu boleh pakai i, a, b, suka-suka aja. Yang penting ini bisa dipakai untuk testing untuk looping. Terus saya cek lagi, x lebih kecil dari lebih kecil dari jumlahnya siapa? Jumlahnya ARR teman. X plus. Saya jelaskan dulu. Di sini pada for dia melakukan inisiasi terhadap variabel x. Awalnya dia akan diberikan nilai 0. Kenapa 0? Karena indeks kita dimulai dari 0. Ingat ya, kenapa 0? Karena indeks kita dimulai dari 0. Ya, siap ya. Dari situ. Di sini dilanjut dengan x lebih kecil dari ARR teman. Ingat ya, indeks kita dimulai dari 0. 1, 2, 3. Sementara nilai kita adalah 4. Benar nggak sih ada 4 putaran? Benar ya, akan ada 4. Coba lihat di sini ya. Di ARR teman kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih. Saya minta di sini hasil ARR hobby atau ARR teman sama aja ya. Karena emang kita jumlahnya sama ya. Ini nggak apa-apa deh saya ganti teman biar
setema nih. Nilainya 4 ya. Saya taruh di sini nilainya 4. Jadi X sama dengan 0, X lebih kecil dari teman. Oke. Di sini angkanya 4. Ya, angka 4 itu dari jumlah ARR teman. Jumlah perhitungan dari nilai arraynya. Seperti itu. X sama dengan 0, karena memang kita mulai dari 0, dan jumlahnya itu di bawah 4. 0, 1, 2, 3. Bener kan? Di bawah 4 kan? Angka 3 ini di bawah 4 kan? Angka 3 di bawah 4. Betul kan? Nah, kita mulai sekarang kita melakukan echo. Karena tadi udah saya bikin ya, saya ngebikin si ARR teman dan ARR hobi. Di sini ada 2 jenis array yang saya masukkan. Saya akan copy yang ini, namaku hobi. Saya melakukan copy ya dari sini ya. Bisa dilihat. Namaku ARR teman $X, variabel X. Ini juga sama. Baik, di sini saya kasih ini ya keterangan ya biar nggak terkecoh. Saya kasih H2 biar ada pembeda. Saya simpan, udah disimpan nih. Nah, ini adalah looping array, hasilnya seperti ini. Namaku Jessica, hobiku musik dan berenang. Kita sesuaikan dengan nilai array yang ada di sini ya. Ini nilai arraynya yang ada di sini. Ini nilai arraynya ya. Ini lihat ya, Jessica ini hobinya musik dan berenang. Ini ya. Di urutan ke-0. Indeks Jessica ini berada di urutan ke-0. Ini berada di urutan 1, ini 2, dan ini 3. Lanjut dengan Ibnu, saya ganti warnanya jadi biru nih. Ini biru, si Ibnu berada di urutan ke-1. Hobinya si Ibnu itu dia main skateboard. Di sini. Kemudian Dewa dia berada di posisi ketiga atau dia berada pada indeks kedua, maka Dewa posisinya di sini. Indeks kedua dan dia menyukai sekali dengan otomotif sampai sini. Dan seterusnya untuk yang Indri bisa terlihat ya hasilnya dia hobinya bernyanyi. Bahasan array, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Pak, itu kan yang incaran kedua tuh. Incar kedua. Itu kita bisa nggak masukin array lagi? Di mananya? Misalnya yang arhobi 0, terus isi datanya itu array. Bisa. Itu namanya nested array, array yang bersarang. Bisa. Jadi ya pertanyaannya siapa sih? Syarial ya? Ini ya, bisa Syarial. Bikin array lagi itu bisa ya. Ini contoh nested array. Mumpung ada yang nanya tuh kan, pas kan jadinya. Jadinya seperti ini. Begitu. Nested array. Jadi kita masukin array ke dalam array. Ini mau kita bahas habis ini kok. Kita bahas ya habis ini. Memang ini kita mau bahas nested array. Baik, Pak. Melanjutkan dari pertanyaan Syarial tadi, emang kita mau masuk ke nested array. Tahukah kamu bahwa array itu memang digunakan ya oleh banyak programmer? Karena kenapa? Dia memiliki satu variabel tapi nilainya banyak. Itu menguntungkan sekali kalau kita ngambil data dari server.
Jangan sampai server itu bekerja berlebihan. Saya sendiri senang pakai array. Karena apa ya, itu tadi, biar si server kerjanya nggak berlebihan. Jadi kita tarik data sekalian. Jadi nggak melulu si PHP ngeproses codingan kita. Itu nggak boleh loh kayak gitu. Mungkin kalau kita bekerja di lingkup yang kecil mungkin nggak masalah. Tapi permasalahannya kalau kita bekerja di lingkup yang besar, itu justru jadi masalah yang sangat besar. Saya kasih tahu itu sangat besar loh. Masalahnya itu akan bisa menaikkan kerjanya server. Kita mulai dengan nested array. Ini bahasan keberapa nih? Bahasan 3B. Ini yang tadi 3A aja deh ya. Si array ini. Nested array. Atau array yang bersarang. Kita mulai. Di sini saya punya variabel, misalkan variabelnya ARR, apalagi hobi, apa ya enaknya? ARR teman hobi, mungkin musik misalkan, sukanya apa gitu ya. Gini aja. Gini aja, array, contohnya si musik pop. Jangan gini. Kita mau lagi array lagi di sini. Musik di sini ada turunannya pop itu macam-macam, ada pop, ada turunannya pop tuh apa sih, balada ya mungkin ya. Kalau ada yang suka musik di sini mungkin dianggap santai aja ya karena emang cuma sampel doang di sini. Pop, balada, terus K-pop mungkin. Begitu. Terus array musik ada lagi di sini, saya taruh di sini. Golongannya misalkan jazz. Ada lagi tuh turunannya jazz. Aduh saya lupa deh. Bossa nova. Nggak, karena saya suka jazz. Kadang-kadang sih kalau lagi insap dengernya jazz. Atau yang techno kayak IDM tuh, IDM macam-macam, ada house, ada trance ya maksudnya. Trance. Ada techno yang biasa sih. Terakhir nggak usah dikasih kutip satu. Ini adalah nested array di mana punya array lagi. Modelnya seperti ini. Array punya array lagi. Jadi dia udah array, punya array lagi di dalamnya. Nah, ini biasanya dipakai kalau kita pakai code igniter, itu umum banget nih, begini-begini nih, array lagi dalamnya itu umum banget. Karena memang nilai yang diambil dari server itu memang sifatnya hampir semuanya array. Ya kan, ingat ya, kita ngambil data itu cuma sekali dari server, jangan terus-terusan. Ya. Baik, bagaimana cara melakukan array? Nah, loh, gimana nih? Di sini kita akan melakukan pemanggilan nilai dari si array-nya sendiri. Baik, kita mulai. Kita mulai ya. Sama, pakai ini saya copy aja ya. Saya hitung dulu si ARR teman ini, ARR musik dong ya. Set, oke. Set loop lagi di sini. Loop dan loop. Bedanya gini. Kita kalau nampilin ARR musiknya doang, kita udah dapet nih. Nah, di sini saya pakai XY. Ini saya ganti variabelnya Y, ini Y plus plus.
Buat seperti ini. Baik, saya jelaskan dulu. Pada variabel X di sini dimulai dari 0 dan kita menghitung berapa nilai array musik. Array musik di sini ada berapa? 1, 2, 3. Sebagai pembuktian saya akan coba keluarkan nilainya dengan menggunakan vardam count arr musik. Saya refresh dulu ya. Oke, biarin. Lihat dulu di sini, dia integernya ada 3, integer 3. Nah, di sini ada integer 3. Nah, kita ada error di line 77 musik array, Bang, apa-apa. Kita stop nih. Kalau kita terusin dia panjang banget soalnya. Undefined offset 20. Oke. Kita lihat dulu ya. Itu arr musik. Sebentar, saya cek dulu array musiknya ada di situ array musik ada 3. Coba kalau ditampilin ya, bentar ya. Bentar. Kita tampilin dulu. Ini saya koreksi ya, bentar. Saya echo dulu. Saya print R dulu. Saya print R. Print R ya. Saya print R, saya simpan, saya refresh. Baik, di sini looping array, lihat deh di sini. Muncul hasilnya. Dia vardam yang di atas saya matiin dulu ya. Vardam yang di atas kan udah kelihatan tuh angkanya 3. Tadi udah dibahas ya angkanya 3. Vardam, lihat ya array. Ternyata di dalam array ya. Di sini contoh ya yang pertama ya ada pop, balada dan K-pop. Dan yang kedua ada jazz, ada bossa nova. Dan array yang ketiga ada trance dan seterusnya. Oke. Siap. Kalau gitu. Nah, di sini kita akan coba manggil dari si array music. Sebentar. Array music X. Bentar. Saya count ya. Saya count di sini mungkin akan memunculkan sesuatu. Tiga. Oh ya, ini muncul angkanya nih. 3, 2. Lihat X itu berapa? 3. Nih lihat ya. Dari array yang pertama dia punya pop, balada dan K-pop. Ada 3 nih arraynya. 1, 2, dan 3. Jumlahnya 3. Array musik yang 0, array musik yang jazz itu ada. Ini bukan boza tapi bossa. Terus ada yang lain itu ada house dan trance ada 2. Baik, dari situ kita lihat ya, array bisa mengeluarkan array. Ini saya tekan kontrol garis miring. Baik, saya hitung di sini. Saya lupa ngasih count tadi, pantesan aja dianya error. Jadi dia nggak ngitung X-nya berapa. Nah, sip. Baik. Jadi ini saya hapus ya. Bukan saya hapus, saya matiin aja deh. Saya kasih gini. Jangan di situ. Kurang enak. Di sini aja ngasihnya. Siap. Kita tampilkan dari si array music ini hasilnya berapa. Ya. Array music X tetap dia jadi di sini dolarnya pakai Y. Saya coba dulu ya. Sip, masuk. Saya jelaskan dulu. Array musik X itu melihat dari jumlah array musiknya berapa. Ini kan ada musik ada 3 nih ya. Ini saya kasih tanda komen loh. Ini yang ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Ya. Dia punya 3, masuk indeks ke 1. Dan si array ini dia punya lagi di sini kan ada 0 nih. 0, 1, 2. Jadi pada indeks ke X
baris ke Y, salah, dari baris ke X, indeks ke Y. Atau gampangannya gini, saya bikin sebuah table ya, contohnya kayak gini, ini saya bikin table. Ditiru boleh, nggak ditiru nggak masalah. Anggapannya gini ya, saya bikin table, nilainya. Di situ ada baris, misalkan musik. Sebentar, saya tulis di sini ada pop, balada, K-pop. Baris ke 0, ini baris 0 ya, saya tulis baris 0, dia punya nilai, ini nilainya. Baris ke 1, baris kedua, kita ada jazz dan bossa nova. Saya copy sini. Oke. Ini 0 ya. Terus ada house, trance, salah nih. Semoga bisa mengerti. Jadi di sini kita punya, ini saya hapus ya, pindahin. Kita punya array, kira-kira gambarannya seperti ini. Array music, di situ ada baris pertama, baris ke 0 kita punya pop, balada dan K-pop. Baris ke 1 punya jazz, bossa. Baris ketiga ada house, trance, techno. Bagaimana dengan penampilan kita di bawah ini? Ini saya matikan. Jangan dilihat. Ini aja. Baris ke 0, lihat ya, baris ke 0. Di baris ke 0, baris ke 0, kolom ke 0. Kolom ke 0 siapa? Pop. Ini saya kasih lagi di sini. Biar agak jelas, saya taruh di sini 0, 1, 2. Saya kasih garis lagi. Sip. Baris ke 0, kolom ke 0, dapatnya pop. Dia muter lagi nih. Baris ke 0, kolom ke 1, munculnya balada. Lihat ya, kelihatan di sini, pop balada. Baris ke 0, kolom kedua muncul K-pop. Kalau ini udah selesai, dia akan langsung muter ke selanjutnya. Baris ke 1, kolom ke 0, jazz. Baris ke 1, kolom ke 1 muncul bossa nova. Benar, ini udah sesuai dengan posisinya. Seperti itu. Ini namanya array multidimensi, bisa dibilang kayak gitu. Mungkin kalau ada yang pusing-pusing nggak masalah. Kalau kamu pusing, saya juga pusing. Dalam artian gini, setiap bahasa pemrograman yang saya baru pelajari, saya pun pasti pusing. Sama. Ya, saya harap ini bisa dimengerti. Kalau misalnya belum ngerti, telan aja dulu. Ntar bisa tanya saya ke WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Atau nggak, taruh aja di grup, ntar tanya aja tentang nested array yang modelnya seperti ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya udah nggak terlalu pusing lagi nih, biasa lagi, balik ke biasa ya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang apa nih? Tadi kita udah bahas tentang array, tadi kita udah bahas tentang variabel, tentang operator aritmatika. Kita langsung bahasan keempat ya. Ini 3A, 3B. Ini kita masuk ke bahasan keempat. Nah, kita di sini punya nilai A. Dan nilai B sama dengan 12. Berapa nilainya? Kita bisa menampilkannya langsung di echo. Nilai A ini sebenarnya sama kayak yang tadi.
sama kayak yang tadi ya. Oke. Adalah berapa jadinya? A plus B. Saya kasih BR biar nggak numpuk sama yang tadi. Ada di bawah nih. Oh, 98 kenapa ada error? Oh. Nah, itu dia yang kurang. Kasih dalam kurung kalau dia berada di antara teks. Lanjut ya, ini saya duplikat aja. Kalau dikurangin, dibagi, di apa lagi? Dikali, tambah, kurang, bagi, kali nih. Jadi di sini kurang, bagi, kali. Sip, itu udah kita kurang, bagi, kali, dan hasilnya seperti ini ya. Saya kasih judul di atasnya biar tidak ini, biar nggak terkecoh. Ya, mendingan lah. Nah, operator. Itu kita udah bahas operator ya tadi ya. Lihat ya, hasil perhitungannya. Tadi kan kita cuma ngebagi doang, tapi hasilnya jadi banyak. Seperti itu. Berapa orang? Oh, 11. 7 dari 11 in call. Berarti ada 7 orang. Sip, lanjut. Tadi kita baru aja ngebahas operator. Lalu bagaimana dengan bahasan yang lain? Kita ngebahas operator sudah. Di sini kita ngebahas sama yang namanya bentar. Sama namanya pembahasan apa enak ya? Mau string dulu apa ini dulu ya? Konstan ya, atau enggak enaknya konstan deh, mungkin habis operator kan konstan tuh enaknya, kita bahas konstan. Bagi yang belum tahu konstan itu apaan, konstan itu adalah variabel yang tidak boleh diubah, konstan tak ya. Itu namanya variabel yang tidak boleh diubah. Itu namanya konstanta ya, variabel yang tidak boleh diubah. Jadi konstanta itu kalau di PHP ya, mungkin ada yang bilang juga alias atau nama lain. Contoh, define misalkan aku. Oh ya, ini kebiasaan sih. Ini kebiasaan saya pribadi. Dulu pernah kerja. Mereka biasa banget nge-define dengan hurufnya gede semua. Seperti itu. Biasa banget mereka kan tuh. Contoh misalkan aku, misalkan namanya Hendra Wijaya. Sip. Ya. Kita melakukan define. Jadi setiap orang yang menyebut aku berarti maksudnya adalah Hendra Wijaya. Ingat ya, kalau ada orang menyebut aku, maka berarti Hendra Wijaya. Atau enggak kalau kita punya teman namanya bagus banget ya, Ahmad Zulkifli. Panggilannya Gepeng. Sekali gitu kan. Atau ada teman namanya Sri Mulyani, panggilannya Cici. Oke, suka begitu ya. Nah, define tuh kayak gitu modelnya. Jadi di sini kita nggak perlu lagi memanggil kalimat Sri Mulyani, nggak perlu lagi memanggil kalimat Muhammad Zulkifli, kan kelamaan ya. Lama banget kalau kita, woi Muhammad Zulkifli gitu, ayo main, kayak susah. Woi Gepeng, main yuk, gitu lebih enak gitu ya. Jadi di sini saya langsung aja si aku.
Ya, saya echo dong, langsung saya echo loh ini aku. Jadi si Hendra Wijaya berubah menjadi aku, ya. Kita cek di browsernya dulu. Udah saya tutup, belum nih, ada di sini. Lihat ya, Hendra Wijaya alias aku. Ya, seperti itu. Atau misalkan kita punya teman banyak. Ternyata si define ini juga memiliki fungsi pada array. Misalkan di situ teman. Kita punya teman banyak loh. Misalkan di sini ada si Devri. Ada Devri, ada si Angga, ada Steven. Masa kepencet keyboardnya. Nah, define juga bisa dimasuki dengan nilai array, ya. Bisa dimasuki nilai array juga. Ini saya copy aja biar ngetiknya nggak terlalu gimana gitu ngetiknya kan. Saya coba tampilin di sini echo. Di sini saya tulis, tuan si teman tadi ada berapa tuh nilainya? Saya langsung kasih angka aja deh ya, biar cepat aja sih sebenarnya. 2, 3, 3. Oke, di sini ada define teman. Ya. Ini temanku. Coba di sini. Oh, ada yang salah di line 110. Oh, sorry. Ini nggak pakai tanda dolar. Karena udah di define. Muncul temanku Devri, Angga, dan Steven. Temanku Devri, Angga, Steven. Padahal Devri, Angga, Steven itu sudah ada di atas. Mungkin ada bingung ya. Ini define buat apaan sih? Itu penting. Contoh, misalkan. Ini contoh ya, ini contoh. Boleh ya contoh aja lah pokoknya. Define. Misalnya kita punya settingan konfigurasi database. Misalkan loh ini ya. Config, kita pakai config-nya. Config kita pakainya localhost. Config localhost, suka ya kayak gini ya. Username-nya root, passwordnya misalkan CDA, pakai ini gini. Terus tipe database kita UTF-8. Jadi nanti pada saat kita mau manggil si konfigurasi ini, ya udah tinggal taruh aja di MySQL. Jadi ntar tinggal tinggal dipanggil gini aja, config 0 dan seterusnya. Config 0 1 2 config 0 1 2 3. That's it. Jadi nggak perlu lagi tuh banyak-banyak kalimatnya. Ini kayaknya ada yang salah. Bentar, saya mau lihat salahnya di mana. Enggak ding, bener. Tapi ini merah ya. Mungkin NetBeans-nya, nggak masalah kok. Jadi seperti itu fungsinya, ya. Nih, jadi kan kita tahu dia localhost, terus username-nya root, passwordnya si dia, dan karakter setnya itu UTF-8. Define. Kita langsung masuk ke, ini nggak ada yang nanya ya. Berarti pada pinter-pinter, berarti keren, berarti mantap jiwa gitu ya. Kita masuk ke if itu dipakai untuk kondisi. Suka pakai ya if ya. If saya ambil contoh yang pertama, if yang pertama satu nggak usah lah. If udah contoh pertama, contoh 1. Nah, di sini saya ada variabel usia. Nilainya usianya tuh 20. Kamu usia berapa sih? Pada 21 lah, anggap lah ya. Atau enggak kamu usia masih 17 tahun, boleh lah. Usia Bu. Usia 17 tahun. Jika usia di atas 17 tahun, maka dikatakan dewasa.
Cek. Oh enggak. Kenapa nggak muncul? Karena ini kan usianya di atas 17 tahun. Bukan 17 tahun loh ya, ini di atas 17 tahun berarti 18, 19, 20, dan seterusnya. Dianggap dewasa. Kalau mau 17 tahun dianggap dewasa, kita kasih operator tambahannya itu sama dengan, kayaknya saya salah ketik deh. Kayaknya ini. Ya dewasa tuh ya. Kalau udah dewasa, boleh buka yang itulah pokoknya. Lanjut, itu contoh 1. Contoh 2. Kita menggunakan if yang salah deh, saya harus pakai tanda pagar. Ini ada contoh 2. Contoh 2. Ini kita masih pakai variabel yang di atas, variabel usia. If, nah ini kita pakai begini nih. Seset. Nah, untuk penulisan if seperti ini if versi PHP 7 ke bawah ya. PHP di bawah 7. Kalau yang udah 7 nggak begini. Dia boleh pakai kutip 2. Boleh pakai titik 2. Else. Seperti ini. Ini contohnya. Jadi kalau dia usia di atas 17, maka dia dewasa. Kalau di bawah 17, berarti dia anak-anak. Kayak gitu bahasannya. Ya. Bisa juga kita melakukan if yang lebih kompleks lagi. Contohnya kita menggunakan operator dan. Contoh ya, ini contoh ketiga. Contoh ketiga kayaknya nih terakhir ya. Jadi habis ini kita udahan. Jadi saya memang tidak membahas semua sampai semua habis gitu, enggak, karena kita itu punya kemampuan mengolah tuh yang beda-beda. Ya, ada orang yang memang pinter, saya punya murid yang pinter banget, ada yang konotasinya bukan nggak pinter tapi lambat, bukan nggak pinter, lambat. Jadi makanya ini saya batasi aja selama 100 menit. Jadi tadi kita mulai jam 13, ya 90 menit lah, berarti 1,5 jam ya, 90 menit. Jadi biar serap dulu yang ada, baru lanjutannya besok lagi. Jadi memang seperti itu. Jujur saya tuh bukan orang yang pintar, saya tuh nggak pintar, percayalah. Saya tidak pintar. Saya nggak pernah dapat nilai matematika 6, 7, mungkin 6 kali ya. Bahkan bahasa Indonesia saya nilainya 6. Tapi saya bisa dapat beasiswa gitu. Sebenarnya ya itu tadi fungsinya. Jadi nggak ada orang yang nggak pintar tuh, nggak ada. Adanya orang yang lambat. Karena saya punya murid yang lambat. Jadi kalau orang yang lambat itu sebenarnya dia bukan tidak pintar, tapi dia nggak bisa menerima informasi cepat. Nggak bisa dia menerima informasi. Jadi dia setelah mendapatkan informasi, dia harus baca lagi atau dia lihat lagi, itu kayak gitu. Dan saya modelnya seperti itu. Jadi kalau habis baca atau nggak habis diajarin gitu sama seseorang gitu, saya harus buka lagi di rumah biar biar nyantol, istilahnya kayak gitu. Jadi setiap orang punya karakteristik belajar yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bodoh, dia cuma lambat aja, dan tidak ada masalah dengan lambat itu, nggak ada masalah karena setiap orang itu unik gitu ya. Setiap orang itu unik, jadi nggak ada masalah dengan adanya orang yang lambat. Kita lanjut lagi dengan if yang lebih kompleks lagi. Contoh ketiga, kita ada ini ya, penambahan n di sini. Saya tambahkan n. Jika usia di atas 30 tahun ya, 30 tahun udah dewasa ya, di atas atau sama dengan 30, jangan, di atas 60 deh ya, di atas 60. Panggilnya kakek, orang tua. Di atas 60 dipanggil orang tua. Kalau usianya di atas Di atas 30 lah ya, 30
jangan 30, 35, di atas 35 dan ada dannya. Dan usia di bawah sama dengan 60. Jangan 60. Nggak apa-apa lah. Dewasa. Kalau mature tuh apa ya? Jangan di atas 35 deh. Di atas 18 tahun kali ya. Nggak apa-apa deh ya. Nggak apa-apa lah ya. Di atas 17 deh. Dianggap dewasa. Ya, duplikat ini. Kalau dia di bawah, kalau dia di atas 5 tahun, tapi usianya di bawah sama dengan 10 misalkan. Taruh, ini yang 17 aja belum kejawab nih. Kalau dia usianya, salah Bu, kalau dia usianya di bawah 17 tahun, dan usianya itu, kebalik. Di atas berapa nih anaknya nih? Di atas 10 deh ya. Dan di bawah atau sama dengan 17 tahun, maka dipanggil anak, remaja. Ceritanya gitu deh ya, nggak usah terpaku sama soal ini. Kalau dia usianya di bawah 10 dan dia di atas 5 tahun, maka dipanggil anak. Saya duplikat tadi. Kalau ini kan di atas 5 tahun dipanggil anak, sampai 10. Oh ya. Udah. Berarti selain itu dipanggil, kalau dia di atas tahun dan di bawah sama dengan 5, balita. Kalau usianya di atas atau sama dengan 0 dan dia di bawah atau sama dengan 1, dipanggil bayi. Nah, ini adalah contoh 3 di mana kita ada pembatasan usia. Lihat ya, kalau usianya di atas 60 tahun dianggap orang tua di sini. Kalau usia di atas 17 tahun dan di bawah atau sama dengan 60 tahun dipanggil dewasa. Kalau usia di atas 10 tahun dan usianya itu di bawah 17 tahun dipanggil remaja. Dan seterusnya. Di sini saya taruh usianya misalkan 28. 28 loh ini. Berapa dapatnya? Dewasa. Coba saya panggil di sini usianya 2 ya, 62. Orang tua nih, yang ini. Benar ya, sudah masuk ya. Orang tua di sini usianya. Bagaimana kalau usianya saya ganti 2 tahun? Apa anggapannya? Balita. Ya, balita. Dia masuknya golongan balita. Ini adalah contoh if yang ketiga. Sampai situ dulu bahasan pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Nanti rekaman ini saya taruh di YouTube channel punya saya sendiri. Karena saya emang udah jarang ngepost ya, karena kan kegiatan belajar mengajar itu udah mulai. Seperti itu. Ada yang mau nanya sampai sini? Pak, kalau inputan umurnya itu input itu bukan langsung dari programnya gimana Pak? Oh ya, kalau kita membuat input sendiri, misalkan, jadi kita harus bikin ini ya, saya bikin file baru ya buat menjawab pertanyaan yang tadi ya. Saya bikin file baru buat menjawab tadi. Input, saya panggil namanya input usia. Oke, saya masukin HTML dulu ya. Sampai di sini.
Baik, di sini kita akan menggunakan form untuk melakukan input yang kayak tadi ya. Jadi kita mau masukin form di sini. Nah, kita bisa aja bikin ini dulu, bikin form di sini. Saya di sini aja kali ya. If sebentar, saya lupa deh kalau cek submit. Saya bikin rumusnya dulu deh ya. Yang tadi saya copy. Ini saya copy loh. Di sini saya mau coba cek cara mengetik untuk PHP-nya. Saya lupa soalnya saya bahasanya nggak ke sini tadinya. Nah, sini. If lupa di sini doang. Kalau saya juga sering lupa kalau masalah gini-ginian lah. Jika tidak ditekan pos, oke. Jika tidak ada pos, maka kita echo dia. Jika tidak ditekan, oke. Else, buat else if-nya, nggak masalah. Berarti kita di sini bikin form. Di NetBeans dia ada fitur ngasih beginian ya. Ada dia fiturnya. Server. PHP self artinya dia itu memproses dirinya sendiri. Artinya gitu. Di sini saya masukin usia. Di sini saya taruh lagi. Baik, di sini saya baru aja bikin nama filenya input usia. Bentar saya cek di sini. Ini saya simpan dulu ya. Input usia 12 lain 12, bentar dicek. Oh,
dari postnya. Line 12, bayi. Bayi? Ada apa dengan bayi? Oh, salah nih. If empty post. Ini nggak empty kan? If empty. Salah, Bu. Oke. Saya jelasin dulu. If empty post, kalau lu nggak ngeklik tombol, kan kita kalau kita nggak melakukan posting dari form ini, kan kita ngeklik tombol submit nih. Kalau kita ngeklik tombol submit, artinya kita tuh ngepost ke PHP. Ya, gitu ya. Jika if empty post, kalau kamu tidak klik post, maka munculkan ini. Saya masukin di sini usia 23. Dewasa. Ya. Kalau kamu, jadi ini biasanya saya pakai jadi gini, kalau belajar PHP sama saya tuh kalau bikin form nggak pernah dipisah-pisah, jadi satu file. Misalkan file jabatan ya filenya satu, nggak usah. Biasanya kalau di buku biasanya ada tambah jabatan, hapus jabatan, edit jabatan, ubah jabatan, jadi banyak halaman. Tapi kalau saya enggak, saya pakai kayak gini biasanya. Saya ulangin ya. Kalau gini, jika tidak menekan tombol submit. Jika tidak menekan tombol submit, maka munculkan ini. Oke, jika tidak menekan tombol submit, kalau kita tidak melakukan post dan nggak neken tombol submit, kita nggak neken tombol submit. Submit itu artinya itu ngirim data, ngepost ya. Kalau dia tidak melakukan post, kalau nggak neken tombol submit, maka munculkan ini. Baik. Lalu bagaimana kalau dineken tombol submit, dia dimunculkan hasilnya. Di sini tadi hasilnya muncul ya, tapi saya tambahin lagi. Saya kasih tombol kembali ya. Ref, nama filenya apa nih, lupa saya. Input usia. Saya bikin gini nih. Saya pakai P aja deh, biar dia turun ke bawah. Baik, saya refresh. Usia berapa kita? Usia 80 tahun. Orang tua. Kembali. 12 tahun. Remaja. Usia 1 tahun. Bayi. Usia 45 tahun. Dewasa juga. Dari situ, semoga menjawab. Terjawab kan ini kira-kira? Semoga terjawab ya. Jadi ini yang kita nanti bakal ngebahas ini setelah yang basic ini selesai dulu sih. Yang lain ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Saya kasih tahu dulu bahwa ini yang kita bahas adalah dasar. Saya selalu mengulangi ini bahwa ini adalah dasar karena sesungguhnya di industri di perusahaan gitu ya. Mereka punya style coding sendiri, mereka punya metode sendiri, dan bahkan PHP itu nggak dipakai buat user interface. Yang saya bahas yang ada di depan kita ini, yang ada di input usia sampelnya dan ada di PHP ini PHP-nya nyangkut di HTML. Sebenarnya teknologi sekarang menyarankan tidak seperti ini. Jadi PHP, urusan PHP, front end, urusannya front end. Jadi urusan halaman tuh urusannya apa? HTML, Bootstrap, JavaScript. Jadi si PHP cuma urusan server doang. Jadi nggak boleh urusannya PHP dibawa-bawa buat ngerender halaman ke klien tuh nggak boleh. Sekarang kayak gitu modelnya. Baik, sampai situ ya. Dari saya semoga sudah cukup jelas. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.